Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat, abang saya, founder daripada CT Corporation, Bapak Hairul Tanjung. Yang terhormat, teman bapak saya sebenarnya, Pak Hendro Priyono, yang juga banyak kasih saran dan masukan. Lalu ini ada Pak Raden Pardede juga, secara tidak langsung sebenarnya advisor tersembunyi gitu. Dan tentu para direksi, para pemilik perusahaan yang hadir pada hari ini, saya rasa terima kasih atas kesempatannya. Tentu kalau kita lihat juga dari Pak Erlangga sudah menyampaikan mengenai Indonesia Maju, di mana tahun 2045 kita direncanakan masuk ke nomor 4. Dan Pak Hairul Tanjung juga sering mengingatkan ke saya, kalau pada tahun 2030 sendiri kita tidak bisa mencapai tingkat income rata-rata 10.000, takutnya keburu sunset. Karena usia penduduk kita makin tua. Nah, karena itu Indonesia Maju ini bukan sebuah mimpi, tapi sebuah keharusan. Apalagi terutama kami yang ada sekarang di pemerintahan yang mengambil juga kebijakan, sangat amat penting memastikan Indonesia Maju ini untuk Indonesia bisa tercapai. Karena itu ini merupakan suatu amanah yang berat yang harus dilaksanakan. Dan yang menarik juga, BUMN ini kadang-kadang dipersepsikan juga yang salah. Bahwa kita ini pemilik, ini yang kita selalu betulkan dan sudah bicarakan kepada Pak Presiden langsung dan Ibu Sri Mulyani, bahwa kita ini pengelola. Jadi badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Nah, ya, karena itu artinya itu udah pribadi. Dan jelas ini kita pengelola. Jadi kalau pengelola itu ada batasan-batasannya. Jadi tidak bisa, mohon maaf misalnya kita cemburu seperti Pak CT mengelola perusahaannya karena itu pribadi. Ini label negara ini yang harus memang diyakini oleh para pengambil keputusan yang ada di BUMN. Dan kalau kita lihat bahwa Bapak Presiden sendiri ada 5 visi yang beliau selalu bilang, visi milik Presiden. Kami semua di kementerian itu adalah pembantunya. Inilah 5 visi beliau. Mengenai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, yang tadi sudah disampaikan salah satunya Omnibus Law. Dan juga penyederhanaan birokrasi, yang juga tercangkup tadi di Omnibus Law. Dan tentu yang terpenting juga bagaimana ekonomi kita bisa bertransformasi menjadi negara maju itu. Nah, karena itu kami di Kementerian BUMN kita ada 5 pilar yang kita lakukan. Yaitu nomor 1, bagaimana BUMN ini kita bisa membalance antara bisnis dan juga public service. Nanti saya kaitkan dengan slide berikutnya. Karena itu kita membagi menjadi 4 sektoral. 1, bagaimana yang dinamakan surplus creator. Bahwa memang BUMN ini, mohon maaf, bukan berarti nanti saya jelaskan ke tempat lain, bersaing atau mematikan swasta atau anti asing. Tetapi ya sudah seyogyanya kita memang harus benar-benar bersaing. Seperti Bank Mandiri atau Telkomsel atau Telkom. Memang ini menjadi era persaingan bebas yang harus dilakukan. Ada juga yang namanya strategic value, seperti Bank BRI, yang tidak lain bisnisnya besar, tapi memang punya tugas yang sangat berat yang namanya micro retail. Tidak mungkin KUR kita bebani di Bank Mandiri dan BNI. Footprintnya juga tidak kuat. Tetapi BRI sendiri sudah mencapai jangkauan yang luar biasa. Apalagi kemarin kita sudah rapat dengan BRI, ini ada Pak Narso di rootnya di sini.
Saya ingin memastikan bulan Juni ini juga terjadi sinergi yang luar biasa antara BRI, Penggadaian, dan juga PMN. Jadi jelas overlapping kebijakannya tidak ada di situ dan target marketnya jelas. Ini kalau terjadi BRI akan jadi bank yang luar biasa. Cepat-cepat beli sahamnya. Lalu kalau kita lihat ada yang namanya welfare creator. Ini contoh perusahaan pupuk. Di mana memang tugas utamanya itu memastikan bahwa petani kita ini tidak hanya diberi pupuk, tetapi juga tingkat daripada petani-petani Indonesia naik kelas. Kalau PT Pupuk, mohon maaf untungnya agak sedikit, ya memang ini kebijakan. Dan tentu yang saya takuti, yang paling banyak kalau masuk kategori dead weight. Ingat saya selalu bilang, daripada dividen atau total revenue yang kita ada di BUMN ini, hanya 10 sampai 15 perusahaan mengkontrol 71 sampai 80%. Jadi yang 132 buat apa? Bukannya berarti salah, ya harus diperbaiki, karena itu masuklah ke dead weight itu. Kalau sudah masuk dead weight itu ya kita akan pastikan apakah di merger, apakah ditutup. Inilah masuk ke pilar nomor 2 slide sebelumnya. Inovasi model bisnis yang jelas. Balik ke core bisnis. Menjadi champion expertise di bisnisnya. Ini yang harus kita pastikan para BUMN itu bisa masuk pilar nomor 2. Pilar nomor 3 tidak kalah pentingnya. Bahwa ini era disrupsi, era teknologi. Karena itu sebenarnya sebelum saya bicara, mohon maaf yang dianggap kurang positif sama Telkom, saya sebenarnya sudah duduk sama Pak Dirut Telkom, Pak Ririk jauh-jauh hari. Beliau ini juga bekas Dirut Telkomsel. Jadi tahu bagaimana dividen Telkomsel yang masuk ke Telkom, saya ingin dipastikan benar-benar dipergunakan sebaik-baiknya. Dan saya juga pastikan bahwa Telkom ini punya dividen yang baik ke depan. Betul Pak Dirut? Dan Pak Dirut dengan saya sudah punya konsep bahwa bagaimana Telkom ini sendiri mulai moving kepada yang namanya cloud dan big data. Memang secara bisnis masih lebih kecil, tetapi tidak bisa ketika ada Google, Amazon masuk ke sini, Alibaba, akhirnya tadi database kita sebagai negara hilang. Padahal itu adalah the new oil. Sama juga teknologi lainnya. Ketika kita bicara batu bara sendiri ada 3 klasifikasi. Ada yang namanya coking coal yang memang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang jelek. Yang jelek ini sayang. Karena sumber daya alam, karena itu gasification harus segera dilakukan. Apalagi nanti terjadinya metanol. Kita masih import metanol. Karena itu kita memastikan juga salah satu yang kita akan lakukan di Amerika pada bulan Maret, memastikan tanda tangan partnership PTBA dengan perusahaan yang leading dari gasification ini dari Amerika. Teknologi harus menjadi peranan juga di BUMN. Poin nomor 4 tentu tadi, proses daripada di BUMN sendiri adalah proses bisnis. Karena investasinya harus ada returnnya. Bukan proses tiba-tiba ada project,
yang ujung-ujungnya akhirnya korupsi. Harus semua melakukan proses bisnis. Karena itu saya memastikan kedua deputi saya, satu Ibu Nawal dari EY, satu juga Pak Karlo Tewu yang membantu di hukum, ini memastikan proses-proses bisnis yang ada di BUMN itu adalah proses bisnis yang benar. Karena ini sebuah perlindungan hukum juga buat para pengambil keputusan di BUMN. Karena jangan sampai dibilang kerugian negara padahal itu decision bisnis. Cuman kalau memang itu decision oknum, ya silahkan, welcome. Ada prosesnya. Yang terakhir talenta, pembangunan talenta harus terjadi. Tidak mungkin kita membangun sebuah bisnis tanpa mempunyai tim yang baik. Karena ini pilar nomor 5 kita lakukan. Next slide. Karena itu juga dalam mengantisipasi kita juga akan membuat klaster-klaster. Tidak mungkin nanti wamen saya ya dengan 142 memegang masing-masing 20 klaster atau subholding. Makanya teori daripada super holding kita tiadakan, tetapi lebih kepada subholding, kepada bisnis-bisnis yang bisa menjadi value chains. Jadi saya targetkan nanti klaster yang ada di BUMN di bawah 20. Masing-masing wamen memegang 7-8 klaster saja, ditambah satu klaster yang namanya dead weight. Yang tadi, klaster yang memang harus terjadinya penyehatan. Next slide. Ini yang kita lakukan transformasi di BUMN. Nomor 1, melakukan klasifikasi BUMN berdasarkan nilai ekonomi, pelayanan publik dan keduanya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, dinamika portfolio. Dapat menutup, menggabungkan, dan membentuk kemitraan strategis. Ya, jadi ini yang kita harapkan juga ada yang namanya kemitraan dengan swasta, dengan strategic partner. Yang ketiga juga memastikan mana yang pembiayaan PSO, mana yang memang pure daripada BUMN-nya. Siapa tahu ke depan yang namanya subsidi-subsidi ini bisa langsung kepada rakyat, nggak usah lewat BUMN lagi. Karena ini yang membuat juga gray area BUMN jadi temptation, godaan. Ini yang kita akan dorong ke depan. Pembangunan ekosistem dengan BUMN, dengan swasta, desa dan semuanya. Kita punya partneran Garuda dengan Pak Hairul Tanjung, saya rasa sesuatu yang normal. Pembangunan jalan tol ada yang berpartner dengan Astra. Sesuatu yang baik. Kita juga punya partner perusahaan luar negeri. Kemarin signing dengan ADNOC untuk refinery. Kalau dibilang kita tidak ada investment banking yang masuk, ada. Kemarin refinery yang dimiliki oleh BlackRock dan Mubadala. Itu bukan expertise di perminyakan tapi mereka taruh keuangan. Hal-hal ini sesuatu yang biasa. Tetapi kita harus pastikan secara ekosistem dan keputusan bisnisnya benar. Yang lainnya juga kita ingin memastikan tadi menentukan pimpinan dan model bisnis yang benar. Lalu membentuk juga pusat inovasi teknologi. Saya juga nggak mau nanti masing-masing BUMN menciptakan teknologi ujung-ujungnya mangkrak semua. Kenapa nggak idenya disatukan? Seperti hari ini kita sudah rapat tadi antara Telkom, PLN, Inalum, Pertamina. Bagaimana percepatan dari EV baterai listrik. Jangan sendiri-sendiri bikin. Tetapi duduk bersama, cari teknologi yang terbaik, itu yang kita invest. Dan juga pengelolaan talenta. Yang sangat penting. Karena itu, next slide. Disinilah juga sistem yang kita bangun, kita ingin memastikan bahwa ini benar-benar dikelola dengan baik. Satu, saya sudah menerbitkan surat yang memastikan tadi menekan daripada korupsi yang ada di BUMN. Ini langsung kita kerjasama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan. Tetapi bukan menakut-nakuti karena saya ingin memastikan kita melakukan sistem bisnis bukan proyek. Semua BUMN sudah dapat suratnya. Dan ini udah ada ISO-nya 37001.
Lalu yang lainnya juga tadi melarang memberikan souvenir. Ya, banyak 142 BUMN rapat di kementerian bawa souvenir. Ya. Kalau 800 dengan anak perusahaan rapat umum masing-masing bawa handphone, 800 handphone tuh. Nah, ini kita nggak mau supaya memang apa yang kita lakukan itu win-win. Bukan karena sesuatu. Lalu memastikan juga gaya hidup. Mana BUMN yang sehat, yang nggak sehat. Yang sehat boleh naik bisnis, yang nggak sehat ekonomi aja. Karena ini cost. Ya, kalau tadi cost BUMN diturunkan 5%, bottom line-nya juga bagus profitnya. Lalu juga kita juga mengadakan ini yang sedang dikeluhkan oleh swasta, pengadaan. Kalau antara BUMN penunjukan langsung, tapi yang udah barangnya swasta. Nah, ini saya udah pastikan bahwa tender ini sekarang harus terbuka. Tidak ada tender penunjukan-penunjukan. Kecuali memang BUMN tersebut punya barangnya. Contoh, dalam pembangunan jalan tol dia langsung beli sama Krakatau Steel, is okay. Tapi kalau misalnya AP membeli conveyor harus beli dari Krakatau Steel, sesuatu yang aneh. Akhirnya ketangkep KPK. Dan kita juga ingin memastikan nanti pengadaan-pengadaan untuk UKM, sekarang kita lagi review, ya, mana memang yang BUMN tidak perlu masuk lagi. Pengadaan seragam, pengadaan catering, transportasi pegawai, kebersihan, udah nggak perlu. BUMN ini harus fokus menjadi tadi core bisnisnya. Dan kita juga sudah tadi menghentikan sementara pembentukan anak perusahaan dan cucu-cucu karena kita mau konsolidasikan. Next. Sama kita juga melakukan ini contoh-contoh yang kita lakukan saat ini. Ya, ini terbuka, tidak malu-malu. Garuda karena ini memang kasus, ya kita berhentikan. Tapi proses pemberhentiannya sendiri melalui komisaris. Bukan kita ujuk-ujuk sebagai menteri memecat. Nggak bisa, itu ada prosesnya. Komisaris yang memproses, karena itu kita berhentikan. Lalu kita juga tadi mengadakan perombakan direksi dan komisaris. Dan saya pastikan juga, seperti juga dengan Singtel, karena kita juga punya partner, kebetulan hari ini Pak CT, ataupun di partnership lain dengan swasta, ya, sebagai partner harus dilibatkan dalam pengelolaan ini secara transparan. Menempatkan komisaris, menempatkan direksi. Ya, kalau tidak nggak usah berpartner. Nah, hal-hal ini kita lakukan. Lalu ini yang akan segera kita lakukan, ya, di Garuda, menutup beberapa perusahaan yang tidak jelas awalnya, termasuk yang menjadi bercandaan orang Garuda tahu beres itu. Kita akan lakukan segala efisiensi ini. Dan memastikan remodeling bisnis yang sehat buat Garuda. Garuda pada saat ini dalam tekanan yang luar biasa karena hutangnya jatuh tempo. Dan ini yang kita pastikan kita akan restructure, sudah ada jalan keluar supaya kita bisa sehat. Lalu Jiwasraya sama, bahwa kita sebagai pengelola Jiwasraya, kita berkoordinasi dengan OJK, dengan DPR, dengan pemilik Menteri Keuangan untuk memastikan yang terakhir, bahwa memastikan Jiwasraya melunasi kewajiban kepada nasabah. Insya Allah Maret ini kita sudah mulai bisa memberikan sesuatu ke masyarakat, yaitu nasabahnya terutama. Tapi dengan restrukturisasi yang disetujui oleh semua pihak supaya payung hukumnya jelas. Jangan ini dijadikan ajang politik seakan-akan ini mau melakukan ini loh. Kita di sini baru masuk. Apa hubungannya kita mau melakukan sesuatu yang kontraproduktif buat Jiwasraya gitu. Justru ini yang harus menjadi tanggung jawab. Kasus Jiwasraya ini sebuah kebobrokan yang harus kita stop.
karena merampok daripada pensiunan. Dan proses hukumnya sudah jalan, sudah ditangkap. Jadi tidak perlu aja dipolitisasi lagi. Justru ini yang harus memastikan negara hadir kepada rakyatnya. Negara datang. Dan alhamdulillah saya rasa dukungannya solid, tinggal bagaimana prosesnya ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan landasan hukumnya. Pertamina juga sama. Kita menyelesaikan restrukturisasi keuangan Tuban, mendorong percepatan, ujung-ujungnya menekan import di sini. Hal ini yang kita lakukan. Next slide. Sama, ya, memanage 142 perusahaan bohong aja. Karena itu kita mengangkat perwakilan-perwakilan yang baik. Figur-figur di depan seperti Pak Agus Marto, Pak Khatib Basri, Pak Chandra Hamzah, ya, Pak Ahok tidak mungkin mau gabung kalau tidak melihat reformasi yang terjadi BUMN ini ke arah yang benar. Dan kita ada rapat bulanan karena kita ingin memastikan tadi berbisnis dengan pengawasan yang baik karena kita pengelola. Next slide. Ini sudah KPI-nya sudah jalan semua. Next slide. Nah, inilah ujungnya. Bahwa BUMN itu mengkontribusi kepada negara yang namanya dividen, pajak royalti hampir 467 triliun setahun. Ini yang kita mau pastikan, jangan sampai kontribusi yang kita berikan kepada negara turun. Apalagi di era disrupsi seperti ini yang bisa sebuah usaha itu kolaps kalau tidak ada pembaharuan. Tidak bisa sebuah usaha dijalankan business as usual. Karena itu inovasi pengembangan harus. Sebuah usaha harus mempunyai sistem manajemen yang baik, orang yang baik, agar bisa survive. Karena itu saya memastikan dividen kepada negara, net profit itu meningkat. Tidak hanya revaluasi aset yang ujung-ujungnya tidak ada cashnya. Yang ujung-ujungnya karena asetnya gede, utangnya gede. Ini juga saya stop. Jadi kita memastikan bisnis yang benar. Kalau itu untung karena ada cashnya, bukan karena revaluasi asetnya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada apa-apa sama BUMN juga tidak baik buat semua. Buat negara tidak baik, buat swasta juga tidak baik. Karena kita merupakan partner yang baik. Dan saya berharap dengan adanya reformasi yang ada di BUMN, silahkan berpartner dengan BUMN, tapi dengan yang baik. Jangan BUMN-nya juga diakali. Ini banyak juga loh teman-teman swasta ngakali. Ya, taruh orang di dalam supaya bisnisnya terus. Nggak apa-apa bisnisnya terus. Asal benar-benar transparan dan terbuka. Dan diperlukan jangan sampai taruh orang di dalam sekedar menggerogoti BUMN-nya. Kalau ada apa-apa sama BUMN-nya, rakyat kehilangan 467 triliun setahun. Apakah itu bebannya mau dibalikan ke semua ke swasta? Kan tidak. Dengan ini saya berharap, mungkin mohon maaf Pak Hairul, ya, saya ingin swasta bekerja sama dengan BUMN, tapi saya titip jangan diakali. Kalau saya sudah bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing membangun Indonesia jadi negara maju, kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing gitu loh. Jangan dibalik
business as usual, digerogoti, BUMN-nya bangkrut. Saya minta tolong. Saya akan pastikan direksi BNN juga yang mau membangkrutkan BUMN saya copot. Tapi swastanya juga tolong saya. Jadi keluhan swasta saya dengerin kok. Tapi mesti win-win juga. Jangan BUMN ini di take advantage. Berpartner yang baik supaya hasilnya baik. Toh sama-sama kepentingannya satu apa? Dividennya baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.